Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Semuanya diberkati Tuhan, haleluya. Saya berdoa dan kami berdoa dari tempat ini, kita semua ada di dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Bila sampai hari ini kita bisa beribadah, semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan yang sampai hari ini terus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sudah sepatutnya untuk kita mengucap syukur lewat pujian, lewat penyembahan. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita semua pasti lebih diberkati lagi oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu. Sampai hari ini kami merasakan Tuhan ada di tengah kami. Lewat segala hal yang terjadi, kami tetap percaya bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Dan rancangan-rancangan Tuhan selalu indah buat kehidupan kami. Ajar kami untuk terus hidup di dalam Tuhan. Ajar kami untuk terus hidup di dalam iman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan Yesus ada di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Oh. Kasih-Mu menguasai setiap kami Tuhan. Kasih-Mu melimpahi kami dengan kekuatan dan kesehatan. Kasih-Mu melimpahi kami dengan pengharapan. Dan saat ini kami berdiri. Kami memuji menyembah Tuhan, mengangkat tangan kami. Kami mengucap syukur Tuhan hebat. Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari bersama-sama katakan, Yesus Kau kebenaran. Amin. Kau menyelamatkanku, Tuhan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Mari jemaat Tuhan bersama katakan, kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu, Tuhan. Mari bersama angkat tanganmu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap, amin, memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan bersama katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku. Terima kasih Tuhan dari kasih-Mu. We worship you, Lord. Kami menyembah, kami memuji dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.
doakan, kami pujikan. Haleluya. Mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan, Kaulah segalanya. Saya undang Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hidupku, mari bersama kita bangkit berdiri. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, memuliakan-Mu, Rajaku. Katakan bersama, Kaulah segalanya. Terima kasih dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Hanya Kau yang kami pandang. Yes, Lord. Yes, Lord. Selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Aku mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu. Mari bersama katakan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu Tuhan adalah bagian buat kehidupan kami. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Melompat bersuka cita sebab Tuhan ada di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan bersama sorakan amin. Dimanapun Anda berada, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hey. Oh yeah. Oh. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopang dan membangunkan ku kembali hidup. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Haleluya. Jalan hidup orang benar semakin hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua
Amin. Orang benar diterangi oleh cahaya. Setiap orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, hidupnya diterangi cahaya firman Tuhan. Amin. Orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Amin, haleluya. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Sekali lagi bersama katakan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku. Semua. Dan membangunkan ku kembali. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Haleluya. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Sekali lagi bersama katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Katakan bersama, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Mari bersama bertepuk tangan. Katakan, sebab Engkau hidup Tuhan, saya hidup dalam pengharapan. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari bersama-sama katakan, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari bersama katakan, anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, katakan Engkau menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari angkat tangan, mulai lambaikan.
yang sedang beribadah saat ini, yang percaya bahwa hidup kita penuh dengan pengharapan. Pujian ini mengatakan bahwa sebab Tuhan hidup, maka hari esok itu ada, masa depan sungguh ada, dan harapan kita tidak pernah hilang. Oleh karena itu mari ketika kita memuji Tuhan, mari katakan terima kasih Tuhan, saya hidup dalam pengharapan. Engkau sudah mengalahkan setiap kekalahan, Engkau membuat saya hidup dalam kemenangan. Mari lambai-lambaikan tanganmu, katakan, oh sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Di rumah Anda masing-masing, mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan sebab dia hidup, aku tidak gentar. Karena aku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Semua sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab kau Yesus hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu kau yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan. Kalau ada orang di sebelah kanan kirinya, atau kalau tidak ada orang, angkat tangan lalu katakan begini. Karena ku tahu kau pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab, katakan Yesus, Yesus hidup. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Semuanya bersuka cita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa tidak hanya di tempat ini yang penuh dengan semangat dan sukacita yang dari sorga, tetapi di tempat Anda masing-masing, Anda merasakan sukacita dan hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari persiapkan hati pikiran kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami mau menjadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang menerangi jalan-jalan kami yang gelap. Firman-Mu yang memberikan arah dan tujuan hidup dalam hidup kami. Sehingga kami tidak salah memilih Tuhan. Kami percaya kami hidup dalam berkat-Mu. Terima kasih Yesus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari bersama katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
jalanku. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku selamanya. Oh, firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan bersama-sama, firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan kami mengucap syukur kami masih Tuhan beri kesempatan untuk mendengarkan setiap taburan firman Tuhan. Biar dapat firman-Mu Tuhan kami menjadi lebih baik lagi. Kami semakin melakukan perintah Tuhan, dan kami menjadi umat Tuhan yang semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan kami terlalu percaya bahwa firman Tuhanlah yang mampu untuk merubah setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk membawakan firman Tuhan. Segala hal yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu, biar itu Tuhan yang merupakan firman dari mulut lidah Tuhan sendiri. Berkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Berkati kami. Kami percaya Tuhan Yesus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai ayat keempat. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan tertulis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian,
Jemaat Tuhan di kota Sardis adalah jemaat yang relatif tenang dan aman. Secara internal tidak ada gangguan bidat, secara eksternal tidak ada penganiayaan. Tapi Kristus menegur keras jemaat Sardis. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 1b dikatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati." Apa maksud perkataan Tuhan Yesus itu? Pertama-tama saudara, mari kita lihat kondisi kota Sardis pada zaman dulu. Saudara. Kota Sardis merupakan ibu kota kerajaan Lydia kuno. Salah satu kota terbesar dan terkaya di muka bumi pada waktu itu. Kota Sardis terletak di kaki gunung Tmolus dan dialiri oleh sungai Pactolus yang dikatakan mengandung pasir emas. Maka tidak heran ketika dipimpin oleh Raja Croesus yang hebat, kota Sardis menjadi kota yang amat maju dan amat kaya. Sudah bisa melihat ini adalah peninggalan batangan-batangan dan gumpalan emas dari kota Sardis. Luar biasa saudara. Saudara, berapa tahun yang lalu saya pernah pergi ke Rusia, pernah mengunjungi istana Peterhof atau Peter the Great, di mana saudara lihat semua dilapisi dengan emas. Lalu saya juga pergi ke istana musim panas Kaisar Rusia, Peterhof atau Peter the Great. Saudara lihat patung-patung itu semua juga dilapisi dengan emas. Pada zaman itu memang emas menjadi satu benda atau logam mulia yang mahal dan sangat dihargai sekali. Bapak Ibu sekalian, ini kondisi kota Sardis, kaya gemerlapan, luar biasa hebatnya saudara. Tetapi kita melihat juga yang bagian kedua tentang kehancuran kota Sardis. Sayang karena haus kuasa dan keyakinan diri yang berlebihan, Raja Croesus 2 kali menyeberangi sungai Helis untuk berperang melawan Raja Persia yang disebut Cyrus. Dan 2 kali peperangan itu Raja Croesus kalah telak, dan akhirnya pasukan Persia berhasil menguasai kota Sardis. Nah, untuk mencegah pemberontakan saudara-saudara, Raja Cyrus kemudian melarang semua orang Sardis memiliki dan membawa senjata. Anak-anak Sardis hanya boleh dididik menyanyi dan menari, tidak boleh diajar ilmu bela diri ataupun ilmu militer, sudah tidak boleh. Dengan perlahan tetapi pasti kota Sardis kian melapuk, mengalami kemunduran. Kota ini dulu kelihatannya begitu hidup, tetapi secara pelan-pelan meredup, bahkan kemudian mati. Inilah yang dinamakan tindakan melumpuhkan secara perlahan-lahan. Bapak Ibu sekalian, di sini kita melihat betapa berbahayanya memiliki pemimpin yang ambisius, sombong dan rakus seperti Raja Croesus. Memang Alkitab di dalam Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara-saudara, orang yang tamak atau orang yang rakus itu digambarkan seperti seekor ular yang mau menelan seekor gajah. Saudara, sangat mengerikan sekali. Saudaraku yang terkasih, baru-baru ini saya membaca satu berita tentang hukuman yang dijatuhkan kepada mantan Perdana Menteri Malaysia yang bernama Najib Razak. Saudara, dia dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan didenda 718 miliar rupiah. Saudara, Najib Razak dinyatakan bersalah karena telah merugikan uang negara sebesar 65 triliun. Aset Najib Razak yang disita oleh negara itu hampir 4 triliun, saudara. Wah, satu jumlah yang sangat fantastis, saudara. Saudara, ketika perintah penyitaan
harta bendanya. Di dalam 6 rumah yang dia tinggali, yang dia miliki, ditemukan bermacam-macam uang asing, saudara. Yang kalau di kurs rupiah kira-kira 400 miliar rupiah. Maka dia dijuluki manusia 400 miliar. Banyak sekali batangan-batangan emas, saudara. Lalu ditemukan lebih dari 400 jam tangan mewah dengan berbagai koleksi. Misalnya di sini ada Rolex Collection, ada Lamborghini Collection, saudara. Dan juga ditemukan lebih dari 500 tas mewah, saudara. Di mana satu tas itu ada yang seharga lebih dari 4 miliar. Saudara, pada saat semua aset Nazib ini disita, saudara, dan petugas membawa pergi asetnya, saya percaya hati Nazib dan istrinya begitu perih, begitu terenyuh, begitu susah, saudara. Semua jerih payah yang dia kumpulkan selama ini lenyap sesaat. Ini seperti pepatah yang mengatakan panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Nah, sekarang yang ketiga, kita akan melihat kondisi kerohanian jemaat Sardis. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 1b dikatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Saudara, perhatikan, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Mengapa bisa demikian, saudara? Kata ini mari kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Aku tahu segala pekerjaanmu. Artinya apa? Tuhan melihat jemaat Sardis itu masih melakukan kegiatan-kegiatan rohani di gereja, di mana secara luar atau lahiriah kelihatan oke, saudara. Tapi dikatakan engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Maksudnya apa? Secara luar oke, tetapi secara rohani Tuhan melihat tidak ada kegairahan lagi, tidak ada antusiasme lagi, saudara. Seperti makhluk hidup yang lifeless, yang tidak ada kehidupan lagi. Saudara-saudara, orang-orang Sardis tidak seperti Daud yang bersorak-sorai untuk Tuhan, yang berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan." Itu tertulis di dalam Mazmur 103 ayat 1 dan ayat 2. Saudara, ayat ini menggambarkan satu kegairahan rohani. Tapi di jemaat di Sardis sudah tidak ada lagi. Saudara, kalau saya boleh gambarkan kondisi rohani jemaat Sardis ini seperti pelita yang hampir padam, atau saudara, seperti satu batang pohon yang layu dan sebentar lagi akan mati. Saudara, kita akan bertanya, kenapa jemaat Sardis bisa mempunyai atau bisa sampai kepada kondisi rohani yang lifeless, saudara, tidak ada kegairahan? Kenapa? Ada dua kemungkinan, saudara. Yang pertama, jemaat tidak lagi memelihara persekutuan dengan Tuhan. Mereka tidak setia lagi di dalam saat teduh. Mungkin, saudara, mereka di dalam doa pribadi juga tidak sungguh-sungguh. Mereka datang beribadah, saudara, tapi mungkin tanpa hati, saudara. Mereka mengadakan kelompok tumbuh bersama, tapi cuma asal-asalan saja. Kegairahan rohani tidak ada lagi. Saudara terkasih, satu kali saya ada mendengarkan satu video pendek, saudara, tentang Presiden Amerika, Presiden Donald Trump, saudara, yang memuji seorang kulit hitam yang berada di sebelah kanannya. Orang ini bernama John Ponder, saudara. Lalu di sebelah kiri dari John Ponder ini ada seorang yang bernama Richard Beasley. Nah,
siapa dua orang ini saudara sampai Presiden Trump dengan bangga memperkenalkan mereka? Saudara-saudara, sebetulnya John Ponder ini dahulu adalah seorang penjahat kelas kakap, saudara. Puncak kejahatannya adalah dia pernah merampok bank. Lalu dia ditangkap oleh FBI. Dan salah satu anggota FBI yang menangkapnya adalah Richard Beasley, saudara. Saudaraku yang terkasih, ketika John Ponder dimasukkan ke ruang isolasi, saudara, di situ dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di sana cuma disediakan sebuah Alkitab dengan lampu yang tidak terlalu terang, saudara. Tapi di tempat itulah Tuhan datang menjumpai John, saudara. Satu pagi dia terbangun dari tidur, saudara, karena hatinya gelisah sekali. Lalu dia mulai, saudara, mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Billy Graham. Dia terus mendengarkan khotbah itu, saudara. Dan di tengah-tengah khotbah itu dia menangis karena khotbah Billy Graham itu begitu menyentuh hatinya. Sampai dia berlutut. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah berdosa kepada Engkau. Saya sudah melakukan kejahatan ini dan itu. Apakah Engkau masih bisa mengampuni saya? Sudah di akhir khotbahnya, Billy Graham menantang setiap orang yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saudara, silakan maju. Lalu didoakan. Dan malam itu John Ponder membuka hatinya, menerima Kristus Yesus sebagai Juru Selamat. Dan di hari-hari berikutnya, saudara, setiap jam 2 pagi dia bangun. Dia mendengarkan khotbah Billy Graham dan juga pengkhotbah yang lain. Lalu dia juga minta Alkitab, saudara. Dia mulai membaca Alkitab itu. Sehingga di dalam waktu relatif singkat, saudara, kerohanian John Ponder ini bertumbuh, terus bertumbuh. Dan di dalam ruang isolasi ini, dia mulai memikirkan, banyak orang di penjara ini seperti saya. Jahat, tapi ketika ketemu Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Maka John Ponder bertekad, setelah keluar dari penjara, dia mau jadi hamba Tuhan. Dia mau melayani orang-orang penjara, saudara. Dan betul, saudara, John Ponder dengan Richard Beasley yang dulu menangkapnya ini, mereka membentuk satu yayasan disebut Hope for Prisoners, saudara. Harapan untuk orang-orang terpidana, saudara. Dan mereka memenangkan banyak jiwa melalui pelayanan mereka. Saudaraku yang terkasih, inilah jemaat Tuhan, saudara. Orang Kristen yang mempunyai semangat, yang mempunyai kegairahan rohani yang seperti dimiliki John Ponder ini. Lalu yang kedua, kenapa jemaat di Sardis itu bisa kehilangan gairah rohani, saudara? Saudara, yang kedua, karena banyak jemaat sudah tidak menjaga kekudusan hidup lagi. Di dalam Wahyu pasal 3-4 dikatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Mereka adalah layak untuk itu. Saudara-saudara, coba kita perhatikan frase ini, saudara. Ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Berarti sebagian besar sudah mencemarkan pakaian mereka. Mencemarkan pakaian itu artinya berbuat dosa, saudara. Itu berarti, saudara, sebagian besar jemaat Sardis ini terlibat di dalam macam-macam dosa, saudara. Saudaraku yang terkasih, di zaman seperti sekarang ini, gampang sekali orang berbuat dosa, saudara. Di dalam satu buku yang ditulis oleh Stephen Arterton, saudara, berjudul Every Young Man's Better, saudara. Dia menuliskan ada 9 dosa atau semacam pencobaan terbesar yang menggoda manusia. Yang pertama materi, yang kedua kesombongan, ketiga keegoisan, keempat kemalasan, kelima kemarahan, keenam nafsu seks, ketujuh iri hati, kedelapan ketamakan, dan kesembilan berbohong. Saudara-saudara, coba lihat daftar 9 pencobaan ini. Mana
yang paling menonjol dalam hidup saudara-saudara sekalian. Jangankan jemaat, dewasa ini banyak pendeta-pendeta besar, banyak orang-orang terkenal, saudara, jatuh dalam dosa ini sehingga mereka dipenjara. Saudaraku terkasih, beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan khotbah Pastor Eamon Chang, saudara. Dan dalam khotbah ini dia menceritakan satu kisah yang sangat menarik menurut saya, saudara. Dia menceritakan satu kisah tentang seorang adipati yang bernama Reynard III, saudara. Duke Reynard III, saudara. Saudara, Duke Reynard III ini dia menjadi adipati di negara Belgia sekarang ini, saudara. Tapi satu hari dia dijatuhkan oleh adik kandungnya sendiri, adik bungsunya bernama Edward, saudara. Dan setelah Edward menjatuhkan Reynard III ini, saudara, dia memenjarakan dia, atau lebih tepat, saudara, merumahkan dia di satu rumah yang mirip rumah burung walet, saudara. Rumah itu ada jendela-jendela, saudara. Sekelilingnya ada jendela, lalu juga ada pintu masuk keluar. Dan jendela dan pintu itu semua ukuran normal untuk manusia yang tubuhnya normal, saudara. Tapi saudara, yang heran, saudara, Duke Reynard III ini harus menghabiskan waktu 10 tahun di rumah ini. Pada rumah ini tidak ada yang penjaganya. Kalau dia bisa keluar bebas, saudara. Tapi dia tidak bisa keluar. Kenapa, saudara? Karena adiknya Edward itu tahu hobi dari kakaknya. Kakaknya itu suka makan makanan lezat, saudara. Maka yang dilakukan adalah pagi, siang, malam terus diberi makanan yang enak-enak, saudara. Sampai Reynald terus makan dan badannya tambah besar, saudara. Karena badannya tambah besar, dia tidak bisa keluar melalui pintu yang berukuran normal itu, saudara. 10 tahun dia ada di dalam tempat itu. Dan ketika Edward pada tahun ke-10 berperang dan dia mati terbunuh, Duke Reynard III ini dikeluarkan dari tempat itu. 1 tahun kemudian dia mati karena dia mengalami komplikasi, bermacam-macam komplikasi, saudara. Dan dia mati. Saudara lihat, bukan rumah itu yang membuat dia mati, tapi yang membuat Reynard III mati itu adalah nafsu makannya. Dia dipenjara oleh nafsu makannya sendiri, saudara. Saudara, pada masa kini banyak pola kerja, banyak pola makan, banyak pola hidup, banyak kecintaan manusia kepada harta, kepada takhta, kepada harta. Itu menjadi penjara bagi orang itu. Sehingga saudara-saudara, hidup kita sangat mendukakan hati Tuhan. Saudara, kita tidak tahu dosa-dosa apa yang dilakukan oleh jemaat Sardis, tapi saudara, dikatakan dosa-dosa ini telah membuat rohani mereka begitu merosot dan merosot dan merosot. Lalu pada akhirnya, apa yang harus dilakukan oleh jemaat Sardis? Saudara, di ayat yang kelima dikatakan, karena itu bertobatlah. Saudara, ini serius. Bertobatlah. Saudara, jemaat Sardis harus bertobat. Bertobat itu diawali dengan kesadaran bahwa apa yang sedang terjadi ini salah. Jemaat Sardis harus sadar bahwa kondisi rohani mereka saat ini parah. Dan mereka harus berubah, cepat-cepat berubah. Dan kesadaran ini harus memimpin kepada mereka satu perbaikan keadaan. Mereka harus bangun. Mereka harus wake up, saudara. Harus wake up, saudara. Kalau tidak, mereka akan mengalami kondisi yang buruk sekali.
Saudaraku terkasih, sebagai akhir khotbah saya pada hari ini, saya ingin menceritakan satu kejadian yang ditulis di dalam satu buku yang berjudul Flywheel, saudara. Nah, saudara, di dalam buku ini diceritakan ada seorang Kristen yang bernama J. Austin, saudara. J. Austin ini sebagaimana orang Kristen umumnya, dia adalah penjual mobil bekas ya, yang sangat curang dan mungkin juga belum bertobat, saudara. Dia setiap minggu ke gereja, saudara, tapi di dalam bisnisnya sama sekali dia tidak menunjukkan bahwa dia orang Kristen, saudara. Kenapa? Karena dia terus menipu pembelinya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Apakah dia kaya raya? Tidak, saudara. Satu kali J. Austin ini mendengarkan sebuah khotbah, saudara, panggilan pertobatan. Saudara-saudara, J. Austin ini sangat tergerak hatinya. Dia waktu tantangan, dia berlutut di depan Tuhan dengan berurai air mata. Dia berkata pada Tuhan, Tuhan, kalau saya ada kesempatan untuk mengubah diri saya mau mengubahnya. Saya tidak mau jadi seperti sekarang ini, orang yang suka menipu, curang. Aku tidak mau. Tuhan, berikan aku kesempatan ini. Saudara, dia berlutut dengan berurai air mata. Dia menerima Kristus sebagai juru selamat, dan dia bertekad untuk menjadi pedagang yang jujur, saudara. Saudara, setelah peristiwa itu lewat, maka J. Austin betul-betul, saudara, mengubah cara bisnisnya. Dulu dia suka menipu, sekarang dia tidak mau lagi, saudara. Dia memperlakukan pegawai dengan baik, saudara, dan seterusnya demikian. Tapi pada satu hari, saudara, J. Austin memanggil semua karyawannya, dan dia berkata begini, saudara-saudara, saya minta maaf karena utang saya di bank itu sangat besar, saudara, dan penghasilan saya tidak bisa menutupi hutang bank saya. Maka tempat ini akan saya jual, uangnya akan saya kembalikan ke bank. Saya mohon maaf bahwa kita sampai di sini saja, dia bilang. Saudara, ini hal yang sangat tidak enak terjadi. Tetapi pada esok harinya, saudara, J. Austin ini merasa heran, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia melihat bahwa di depan showroomnya itu banyak orang yang datang. Lalu orang-orang ini, saudara-saudara, datang khusus untuk bertanya ini dan bertanya itu, dan akhirnya mereka membeli, saudara. Dan tambah hari tambah ramai, tambah hari tambah ramai. Kemudian J. Austin ini memanggil karyawannya. Apakah ada seseorang yang sudah berbuat sesuatu sehingga perubahan bisnisnya begitu drastis, bilang. Lalu ada seorang karyawannya bilang begini, Bapak jangan marah ya. Saya ini sebetulnya adalah wartawan dari satu terbitan yang terkenal. Saya ada mendengar Bapak ini bisnis dengan baik. Saya tertarik, maka saya datang. Dan di kantor Bapak saya pasang kamera tersembunyi. Di mana-mana saya pasang kamera tersembunyi. Saya ingin membuktikan apakah Bapak betul-betul telah menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip Kristen. Dan saya menemukan akhirnya benar. Maka saya pelan-pelan ya terus membuat satu video tentang Bapak, dia bilang. Akhirnya pada hari itu ketika Bapak panggil kami, malam harinya saya menyiarkan video itu. Dan besok paginya responnya mulai masuk. Nah, saudara, singkat ceritanya, saudara, usaha J. Austin ini berkembang dengan maju sekali, saudara. Banyak orang datang beli. Akhirnya apa? Dia tidak jadi menjual tempatnya. Karena apa? Karena dari keuntungan yang masuk itu, dia bisa membayar utang bank itu. Saudara, mari kita sama-sama belajar kebenaran itu. Mari kita lihat kondisi rohani kita saat ini bagaimana. Apakah kondisi rohani kita ini seperti jemaat di Sardis yang di dalam bahasa Inggris karena lifeless, tidak ada gairah lagi.
Tidak ada antusiasme lagi, saudara. Apakah itu karena dosa-dosa yang terus kita lakukan, dosa yang menguasai kita sehingga persoalan kita dengan Tuhan itu begitu lemah, saudara. Kita tidak sungguh-sungguh menggumuli bersama dengan Tuhan, saudara. Kita hanya hidup dari hari ke demikian, saudara. Saudara, sedih sekali kalau Tuhan melihat kita masih aktif ke gereja, kita melakukan kegiatan rohani, tapi di mata Tuhan seperti kita ada mati, saudara. Secara fisik kita hidup, tapi rohani kita parah di depan Tuhan. Nah, semoga Tuhan menolong kita. Tuhan mengubah hidup kita menjadi orang yang punya semangat di dalam hidup, yang bisa menularkan semangat ini kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami tidak ingin menjadi seperti jemaat di Sardis, bahwa secara lahiriah kami giat melayani Tuhan, tetapi secara rohani kami begitu suak, begitu lifeless, saudara. Karena kami tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan ya Tuhan, juga dalam hidup kami, mungkin kami sudah diperbudak oleh bermacam-macam dosa ya Tuhan. Sehingga kami tidak bisa tidak berbuat dosa lagi. Itu menyebabkan rohani kami begitu payah. Tuhan, selamatkanlah kami, tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menjadi orang yang bisa mempunyai rohani yang hidup, mempunyai satu pengaruh dimanapun kami pergi. Pujilah namamu Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan berkat firman Tuhan. Saya yakin semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Dan saya undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan menyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Apa yang kau percayai tentang Allah Bapa? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Apa yang kau percayai tentang Yesus Kristus, anak Allah? Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apa yang kau percayai tentang Roh Kudus? Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan mari kita pujikan satu pujian. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari bersama katakan anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar,
Dia hidup, oh, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus kiranya dan sudah memberkati kita semua. Mari saya mau ajak kita semua untuk berdoa bagi setiap korban persembahan yang sudah diberikan. Bapak, kami berterima kasih. Kami sudah memberikan yang terbaik. Dari apa yang kami bisa berikan, kami percaya Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang memberikan dengan hati yang bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah pasti Engkau berkati. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati boleh angkat tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau Anda beribadah bersama dengan keluarga, lihat kanan kiri Anda lalu katakan kita sudah diberkati Tuhan ya. Kalau sendirian ya bilang sama diri sendiri, saya sudah diberkati Tuhan. Puji Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Oh, haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Oh, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi katakan. Oh, haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Oh, yang menyukai segala titanya. Oh, yang menyukai segala titanya. Oh, haleluya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga hari ini lagi kami boleh diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Sekalipun kami berbeda tempat di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa kasih Allah melingkupi segenap kehidupan kami. Mempersatukan kami dalam ibadah, kebersamaan kami dalam penyembahan kami kepada Tuhan. Dan kami mengucap syukur karena Allah melawat kami, menjamah setiap kami. Anak-anak-Mu yang rindu datang menyembah Engkau. Dan Allah sendiri yang boleh melimpahkan kasih anugerah-Mu untuk memberikan kekuatan, memberikan tuntunan. Melalui pujian pengagungan kami kepada Tuhan. Juga melalui sabda firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Terima kasih untuk segala pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah melayani, terlebih hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat untuk membentangkan, memberikan pengertian akan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu dalam tugas, tanggung jawab, pelayanan dimanapun berada. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat, memberikan pertolongan dan kekuatan. Untuk setiap kami yang hadir untuk beribadah bersama-sama pada pagi hingga siang hari ini, kiranya Engkau Allah yang tetap menolong, memberikan kekuatan di dalam segala kesulitan, kecemasan, ketakutan. Kami tetap dihiburkan bahwa Allah adalah Allah yang menghidupkan kami.
Allah yang menolong kami, Allah yang tidak membiarkan kami sendiri jatuh tergeletak. Tetapi Engkau Allah yang memberikan kehidupan, pengharapan kehidupan. Karena Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang terus menolong kami, yang memberkati kami, menganugerahkan kami kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih apapun yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu, kiranya Tuhan yang memberikan pertolongan. Yang ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Dalam pergumulan ekonomi, rumah tangga, apapun yang sedang dihadapi, kiranya Allah memberikan jalan keluar. Allah memberikan kekuatan, memberikan pertolongan bagi segenap anak-anak-Mu yang berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa dan negara kami dalam pergumulan melawan pandemi COVID-19. Dengan beserta seluruh aparat yang ada, gugus tugas yang sedang menjalani tugas mereka untuk menghentikan penyebaran, memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan. Tim dokter perawat yang sedang memberikan pertolongan bagi masyarakat yang terpapar COVID-19. Kiranya juga Tuhan memberikan perlindungan. Memberikan kesembuhan bagi mereka yang sedang positif terpapar COVID-19. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberikan belas kasihan, turun tangan, menjamah mereka, memberikan pertolongan kesembuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan, segala kemurahan yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Gereja-gereja-Mu yang sedang menjalankan ibadah, baik mereka yang offline maupun ibadah yang masih di dalam ibadah online. Kiranya juga Tuhan melawat mereka semuanya. Pagi hingga malam nanti seluruh ibadah yang dilaksanakan kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Mari saudara-saudaraku, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pegang tangan kami, tuntun kami. Jadikan apapun yang kami buat, nama Tuhan dipermuliakan. Jadikan berhasil, sehingga kami boleh melihat pertolongan, kasih Tuhan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Saudara-saudaraku, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, berkat penghiburan penyertaan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hamba memohonkan doa berkat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat siang. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Stronger, God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God.